Halo semuanya, ya hari ini saya akan membahas ya seperti yang saya bilang tadi ya. Hari ini saya akan membahas saham di sektor teknologi atau tech stock ya. Ya, saham-saham yang berkaitan dengan teknologi ya teman-teman ya. Bukan semuanya di saham teknologi, tapi saham-saham yang berkaitan dengan teknologi. Dan saya bahasnya beberapa yang menurut saya story-nya atau katalisnya untuk ke depan masih oke ya. Ini sekali lagi disclaimer on ya, ini menurut saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan ataupun kerugian sekali lagi akan kembali ke teman-teman ya. Oke, yang pertama kita mulai dari IDX Techno terlebih dahulu teman-teman, di mana sebelumnya naik cukup kencang ya, sangat kencang, kemudian sudah terkoreksi dan hari ini beberapa hari yang lalu ya jebol supportnya teman-teman ya, beberapa minggu kalau salah minggu lalu ya, ini jebol support teman-teman, jebol support dan sempat tes ke bawah. Dan menurut saya sih untuk posisi saat ini ya saham IDX Techno masih akan tertekan teman-teman ya. Dari segi chart kelihatannya saham di sektor teknologi kelihatannya masih akan tertekan teman-teman ya kalau dari segi chart pattern. Oke, itu saja dari indeksnya. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham Bukalapak atau kode sahamnya Buka. Nah, ini saham yang baru IPO teman-teman, di mana sebelumnya udah pernah saya bahas. Di sini pernah saya bahas di sini saya bilang kemungkinan besar Bukalapak ini akan sideways ya. Sideways, kemudian nantinya akan melakukan kenaikan dan ternyata hari ini Bukalapak ini malah jebol support trendline minornya ini teman-teman ya, malah jebol support trendline minornya ini dan sekarang sedang berada di low sebelumnya, dekat dengan low sebelumnya teman-teman ya, di dekat dengan 775 teman-teman ya. Jadi kalau di posisi sekarang ya, di posisi sekarang kalau teman-teman yang buy-nya dengan metode lamsam, menurut saya sih kurang oke ya. Kita sebaiknya tunggu dulu Bukalapak membuat pola-pola pembalikan arah nanti ya teman-teman ya. Pola-pola pembalikan arah misalnya double bottom atau falling wedge dan sebagainya teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman yang memang metodenya cicil-cicil ya, yang pakai atau istilahnya buy dengan dollar cost averaging, menurut saya sih di harga sekarang itu cukup oke ya, apalagi harga sekarang itu di bawah harga IPO ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang teknik belinya cicil-cicil, menurut saya sih menarik teman-teman ya untuk Bukalapak ini sendiri, dimana kalau kata Katie Wood ya, price may fallen but not the growth. Jadi harganya mungkin akan jatuh tapi growth-nya masih akan bagus ya untuk saham-saham teknologi. Jadi melihat dari katanya Katie Wood, menurut saya sih Bukalapak ini kedepannya masih ada potensi ya, masih ada potensi. Oke, itu saja untuk Bukalapak. Jadi strategi kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman strateginya lamsam ya sebaiknya tunggu dulu wait and see. Kalau teman-teman strateginya lamsam ya nggak akan dapat harga bawah ya. Kemudian saham berikutnya adalah saham EMTK. Nah, ini salah satu pemegang sahamnya dari Bukalapak ya, EMTK. MTK ini sudah beberapa kali saya bahas juga ya teman-teman ya, di sini ya waktu breakdown rising wedge, kemudian di sini breakdown lagi bearish tenan, dan sekarang konsolidasi dan sedang berada di area supportnya. Dari supportnya di mana di sini sempat mantul ya, dan hari ini kembali mengalami penurunan 4,97%. Jadi kalau menurut saya kecenderungan untuk MTK ini masih akan tertekan terlebih dahulu teman-teman ya, masih akan tertekan buat teman-teman yang strateginya lamsam. Sekali lagi ya, yang buy sekali buy langsung banyak ya, tunggu dulu MTK ini nantinya membuat pola-pola pembalikan arah.
Nah, target penurunan berikutnya untuk EMTK ini menurut saya akan ke sekitaran area 1465-an. Kemudian kalau itu nggak mampu menahan penurunannya, maka penurunan berikutnya ada di sekitar 1270-an. Di sini juga ada support yang cukup kuat ya. Jadi 1270-an. Oke ya, itu saja untuk EMTK. Kemudian berikutnya adalah saham MARI atau Mahaka Radio. Untuk saham MARI ini sendiri juga sama teman-teman, sudah beberapa kali saya bahas. Di sini juga pernah saya bahas. Di sini ada technical rebound ya, tepat di support yang pernah kita gambar sebelumnya, itu pernah ada technical rebound. Kemudian di sini sudah pernah saya bahas ya, saya bilang nggak menarik karena tertahan di resisten, dan hari ini kembali mengalami penurunan ya. Penurunan hari ini pun disertai dengan volume teman-teman ya, disertai dengan volume. Jadi masih besar peluang untuk MARI ini masih akan turun terlebih dahulu teman-teman ya, masih akan turun terlebih dahulu setidaknya ke sekitaran area 380-an ya, ke 380-an. Kemudian kalau itu nggak mampu menahan penurunan MARI ya, maka potensi untuk MARI bisa ke sekitaran 330-an ya untuk MARI ini sendiri. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang baru mau antri buy ya, untuk MARI menurut saya belum menarik ya, belum menarik untuk buy di harga sekarang. Kemudian yang berikutnya ada ABA ya, ini sama dengan MARI ya. Ini sama dengan MARI, pergerakannya pun hampir mirip teman-teman ya, pergerakannya hampir mirip. Hari ini juga ARB, jadi masih tendensinya masih turun teman-teman ya. Memang ada potensi untuk technical rebound ya, technical rebound menyentuh sekitaran 490-an sampai 500-an ya. Ada potensi untuk technical rebound terlebih dahulu sebelum nantinya ya sama dengan MARI ya, masih menurut saya masih tertekan ya untuk saham-saham yang berkaitan dengan teknologi, karena sebelumnya sudah naik begitu kencang, jadi wajar ya, wajar teman-teman. Potensi untuk ABA ini ke sekitaran 360-an ya, ke sekitaran 360-an. Oke, itu saja untuk ABA. Kemudian yang berikutnya adalah saham MPPA. Nah, MPPA ini juga sama ya, masih tertekan, udah beberapa kali ARB. Setelah newsnya keluar kalau Goto buy lagi sahamnya MPPA, malah sahamnya tertekan. Nah, untuk short termnya ini menurut saya penurunannya sudah terbatas teman-teman. Ini sudah mendekati bottomnya kalau menurut saya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di angka 660, kemudian di sekitaran 600. Kalau menurut saya ya, untuk MPPA ini di harga sekarang sudah layak ya untuk dicicil teman-teman ya, untuk dicicil ya, buy slot atau berapa lot ya. Kalau teman-teman buy yang nyicil, menurut saya sih untuk di harga sekarang ini sudah cukup menarik ya teman-teman ya. Tapi menurut saya di sini akan sideways dulu sebelum nantinya kembali menunjukkan kenaikan. Menurut saya sih katalisnya untuk MPPA ini masih kuat ya. Gojek, hypermartnya Gojek ini menurut saya katalisnya masih kuat, ada potensi ya in long term ya. Mungkin 1-2 tahun ke depan ini akan kembali ke bahkan menembus high-nya ya. Kalau menurut saya sih ada potensi yang cukup menarik ya di MPPA ini untuk long term ya, kalau menurut saya. Nah, itu saja untuk MPPA. Kemudian ada temannya MLPL, juga sama ya, sudah beberapa kali ARB. ARB-nya kali ini dengan volume yang mulai membesar teman-teman, dengan volume yang mulai membesar. Jadi ada potensi MLPL ini turun mendekati MA200 ya. Kalau sudah mendekati MA200 teman-teman, kalau metodenya cicil menurut saya sudah cukup oke ya. Dan in long term pun menurut saya ini masih cukup menarik ya untuk LPL ini sendiri teman-teman ya. Jadi
Jadi kalau teman-teman mau spekulatif buy, mau cicil-cicil, bisa cicil-cicil jika MLPL ini nantinya mendekati area 300-an. Ya, 300-an teman-teman bisa cicil-cicil. Jangan apa namanya? Jangan metode lamsam ya. Kalau teman-teman beli saham yang lagi turun, metodenya jangan lamsam teman-teman ya. Dicicil-cicil aja dulu. Oke, itu saja untuk MLPL. Kemudian ada agro. Di Gibang ya, agro. Oke, wait. Nah, agro ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Kalau nggak salah hari apa ya? Jumat ya. Saya bahas ya terakhir ya. Kok saya bahas lagi hari ini ya? Nah, hari ini ada yang menarik dari agro teman-teman. Ada yang menarik dari agro, di mana agro ini hari ini kembali diakumulasi oleh asing cukup lumayan ya hari ini teman-teman ya. Kembali diakumulasi oleh asing cukup lumayan, dan di sini pun agro membuat ekor yang cukup panjang ya. Jadi ada potensi ini bottoming ya. Ini sudah bottoming, ada potensi teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang ini karena ini sifatnya sekali lagi spekulatif teman-teman, maka apa namanya, metodenya jangan sekali buy teman-teman ya. Cicil-cicil terlebih dahulu. Kalau nantinya teman-teman kalau nantinya dia turun ya, turun lagi, maka teman-teman bisa cicil dengan nominal yang lebih apa namanya, yang lebih besar ya. Oke, itu saja untuk agro. Yang berikutnya ada saham DMMX. Nah, DMMX ini juga sama ya, sebelumnya naik gila-gilaan ya. Padahal ini naiknya sudah kencang banget ya, kencang banget, nggak membentuk higher low atau higher high lagi, sudah naiknya tanpa hambatan nih istilahnya teman-teman ya. Nah, di sini pernah saya bahas untuk tangkap technical reboundnya, ternyata jebol dulu baru rebound ya. Analisa nggak sepenuhnya benar teman-teman ya. Apalagi technical analisa itu nggak sepenuhnya benar, bisa saja bahkan sering salahnya. Yang penting itu kita atur money management dengan baik ya. Nah, untuk posisi sekarang menurut saya sih ini masih akan tertekan ya. Yang menarik adalah volume turunnya 2 hari ini tipis sekali volume turunnya. Jadi tapi kalau menurut saya pribadi ini masih tertekan ya, masih akan tertekan. Kemudian kalau nantinya dia tidak mampu bertahan dari low-nya ini ya, dari 2260, maka potensi berikutnya bisa saja DMMX ini kembali ke sekitaran 2000 teman-teman ya. Masih ada kemungkinan DMMX ini kembali ke sekitaran 2000. Nah, jika nanti sudah di sekitar 2000, menurut saya di sini akan konsolidasi terlebih dahulu sebelum nantinya akan melanjutkan kenaikan. Nah, ini masih menurut saya sih DMMX ini potensi untuk long term masih oke ya, masih oke. Growth-nya masih sangat menarik ya untuk DMMX ini sendiri. Oke, yang berikutnya adalah saham BBYB. BBYB ini sudah sering saya bahas juga teman-teman. Nah, kalau menurut saya dari segi teknikal ya, BBYB ini yang paling menarik ya teman-teman ya. Yang paling menarik karena menurut saya trennya belum patah ya untuk BBYB ini teman-teman ya. Menurut saya BBYB ini trennya belum patah ya. Yang lainnya sudah patah tren, yang menurut saya ini belum patah, dan kita bisa perhatikan area 1200 ya teman-teman ya. Area 1200, kalau sudah mendekati 1200 teman-teman boleh cicil-cicil ya. Boleh cicil-cicil. Nanti kalau 1200 jebol, maka potensi untuk BBYB ini bisa saja ke sekitaran 1000. Jadi kalau nanti 1200 ini dijebol ya, maka teman-teman cut loss dulu, mungkin cut loss sebagian ya, kemudian buy lagi di sekitaran 1000 untuk BBYB. Menurut saya sih BBYB ini masih cukup oke ya, katalisnya masih oke, ada aku laku dan Alibaba di belakangnya, jadi potensinya masih oke ya. Apalagi bisnis P2P lending itu menurut saya bisnis nggak ada ruginya teman-teman ya.
Kalau teman-teman pernah invest di P2P lending, itu menurut saya untuk kita sebagai investor ada ruginya, ada risikonya. Kalau menurut saya untuk wadahnya ini ya, aku laku itu nggak ada rugi ya teman-teman ya. Karena dia pakai duit kita, dipinjamin ke orang lain, dia dapat fee-nya. Nanti kalau orang lain nggak membayar ya rugi itu kita teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih bisnis P2P lending untuk kedepannya masih akan sangat menarik teman-teman ya, masih akan sangat menarik. Dan BBYP ini menurut saya masih ada potensi untuk naik nantinya. Kita bisa perhatikan ada sekitar 1200-nya itu support yang cukup kuat. Di sini juga ada gap kecil ya. Oke ya, itu saja untuk pembahasan saham-saham yang berkaitan dengan teknologi yang menurut saya masih ada katalis positif untuk long term. Semoga bermanfaat. Selamat malam ya.